Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin kal mubtadi'ati wal musyrikin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin habibina wa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa ummatihi minal awwalin hatta akhirin wa khususan alaikum jemaah Masjid Al-Muhajirin insyaallah lakum syafa'atan fi yaumiddin amin ya Allah ya rabbal alamin amma ba'd. Jazakumullah khairan kepada Dewan Pengurus Masjid Al-Muhajirin yang pada saat ini kita bisa bersilaturahim setelah sekian lama beberapa kali kita tidak bertemu. Mohon izin. Kemudian pada kesempatan ini Al-Fakir membawa kitab Tauhid dan kemudian mau mencoba untuk sedikit membahas tentang muqaddimah yang biasa kita lakukan, para ulama pun lakukan, bahkan di setiap buku-buku yang bernuansa Islam ataupun setiap ada acara selalu diawali dengan al-basmalah, yaitu bismillahirrahmanirrahim. Selain daripada itu juga fenomena yang tidak pernah terputus semenjak ajaran tauhid datang. Bahkan kita sering dinasihati oleh orang tua saat makan, kemudian kita batuk ataupun kabesekan dalam bahasa Sundanya. Orang tua bertanya, bismillah tuh kurang lebih begitu. Memang ada apa dengan bismillah ini? Bahkan dalam hukum Islam, saat kita menyembelih hewan yang halal untuk kita makan akan berubah menjadi haram bila proses sembelihnya tanpa menyebut nama Allah. Bahkan hingga Majelis Ulama Indonesia tidak begitu saja memberikan sertifikat halal kepada pusat-pusat pemotongan hewan ternak, baik ayam, kambing, atau sapi. Sebelum keluarnya sertifikat halal, maka akan dikirim 2 kali utusan dari Majelis Ulama Indonesia. Yang pertama, investigasi kesehatan. Jadi halal itu selalu berdampingan dengan thayyiban, tidak berdiri sendiri, hanya sekedar halal tapi harus thayyiban, karena Islam mengajarkan itu. Kemudian dikirim lagi setelah investigasi kesehatan selesai, beres, penyelia halal haram. Setelah itu barulah muncul halal haram yang indikasi hewan yang disembelih itu per hewannya harus dipastikan sesuai dengan observasi, selalu diawali dengan menyebut nama Allah. Memang ada apa dengan menyebut nama Allah atau bismillah ini? Di season acara pun kita selalu membuka sebuah kegiatan, apapun kegiatannya, mari kita buka pertemuan kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Memang ada apa dengan Bismillah? Oleh sebab itu,
Di dalam muqaddimah kitab Fathul Majid, qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, berkata sang penulis yang menulis kitab ini, semoga Allah menyayanginya karena beliau sudah wafat, yang lafaz yang tertulisnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Syekhul Islam biasa sebagai laqab ataupun panggilan kepada ulama itu Syekhul Islam, ya. Ibtada'u kitabahu bil basmalati, memulai catatannya dalam kitab ini dengan lafaz Bismillah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Iqtada'an bil kitabil azizi, satu permulaan yang begitu mulia. Apalagi beliau dalam hal ini sang penulis mencoba menulis hal-hal yang bermanfaat dan begitu agung, yaitu tentang ilmu, ya. Wa amalan bihadisin, dan apa yang dia lakukan adalah mengimplementasikan hadis. Sebelum kita lanjut, kita kembali mengulang, mengingat, menyadarkan lagi pengetahuan tentang definisi hadis. Karena hadis adalah sumber hukum kedua yang utama setelah Al-Quran. Tidak ada sumber hukum lain, bahkan dalam ilmu bahasa Arab tidak seperti ilmu bahasa-bahasa yang lain. Ketika kita ingin mencari kosakata, terjemahan, makna dalam bahasa Inggris, ketika kita tidak tahu akan mencari kamus sekian miliar bahasa Inggris. Begitupun bahasa Sunda, kamus Indonesia Sunda yang sekian juta. Begitu juga Jepang, begitu juga Mandarin. Khusus bahasa Arab, sebelum sampai kepada kamus yang jumlahnya terdiri dari kosakata miliaran ataupun jutaan, ya, maka kamus pertama dalam bahasa Arab adalah Al-Quran. Dan yang kedua adalah Al-Hadis. Jadi memahami makna sesuatu dalam bahasa Arab dikonfirmasi kepada Al-Quran, kemudian Al-Hadis. Itu dari sisi ilmu bahasa. Jadi kita tidak bisa ingin memahami satu kata atau lafaz di dalam bahasa Arab bertanya kepada orang Arab sekalipun. Tapi yang harus kita lakukan pertama kali adalah mengkonfirmasi lafaz ini, kata ini digunakan dalam Al-Quran, maknanya atau artinya apa. Kalau kemudian lafaz dan katanya atau kalimahnya begitu populer di kalangan masyarakat Arab Saudi ataupun masyarakat Quraisy ataupun masyarakat Madinah atau Mekah, maka tidak langsung bertanya kepada orang Arab sekalipun. Kita akan mengkonfirmasi kepada hadis. Karena setinggi-tingginya berbahasa hanya ada pada bahasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahasanya para sahabat yang menjadi murid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tentu saja mereka yang meriwayatkan hadis itu, yang kemudian menjadi sumber hukum bagi kita yang kedua, dan menjadi sumber ilmu bahasa kedua bagi kita. Maka coba akan kita mengulang yang tentu saja sudah kita ketahui. Al-haditsu huwa, bahwa hadis itu adalah udhifa ilan nabi,
sesuatu yang disandarkan kepada Nabi. Ya, kita mengenal ada mudhof ilaih berarti bersandar kepadanya, idhofah berarti yang disandarkan. Berarti kalau udhifa menyandarkan. Apa yang disandarkan kepada Nabi SAW? Min qawlihi, semua ucapannya. Wa fi'lihi, dan perbuatannya. Wa takririhi, dan semua keputusannya. Wa sifatihi, dan semua yang melekat dengan dirinya, baik itu karakter atau sifat-sifatnya. Jadi al-hadirin rahimakumullah, hadis yang kita sering dengar itu maknanya adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, dimulai dari ucapannya, perbuatannya, keputusannya, dan sifatnya. Kita ingin hidup sesuai dengan sunnah Nabi, kita laksanakan, kita tiru apa yang beliau ucapkan. Kita ingin hidup sesuai dengan sunnah Nabi, kita ingin beribadah sesuai dengan sunnah Nabi, ikuti apa yang beliau lakukan. Kita ingin berperilaku seperti Nabi, kita ingin menjalani kehidupan sehari-hari seperti sunnah Nabi, maka kita ikuti keputusannya Nabi SAW. Dan ketika kita ingin menikmati bagaimana hidup yang penuh barakah, bagaimana hidup yang penuh dengan gelimang nikmat dan anugerah, maka ikutilah sifat Nabi SAW. Di antaranya, ya, kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'u. Kullu, setiap, ini lafaz hadis, amrin, perbuatan, di, yang memiliki balin, nilai kebaikan, la yubda'u, kemudian tidak diawali. Jadi kita melakukan perbuatan yang baik tetapi tidak diawali, fihi, di dalamnya. Maksudnya itu di dalam perbuatan yang baik itu. Kita ini bekerja mencari nafkah untuk istri dan anak-anak, ya. Tetapi saat kita memulai berangkat dari rumah, memulai pekerjaan, memulai aktivitas mencari nafkahnya itu, tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, tidak diawali dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, fahuwa aqta'u, maka mencari nafkahnya itu terputus. Terputus apanya? Pahalanya dan barokahnya. Badai kemana Pak? Badai damel, terus pulang. Besoknya ditanya lagi, badai kemana Pak? Badai damel, terus pulang. Bertahun-tahun begitu. Kemudian kita mengeluh, mengapa aku ini kerja siang dan malam, meninggalkan istri dan anak-anak. Anak-anak dititipkan ke guru ngaji, istri dibiarkan dia mencari ilmu sendiri, nyaris jarang di rumah. Diundang sama bapak DKM untuk ngaji, aduh hapunten, nuju damel kene. Pak RT mengundang untuk kerja bakti, aduh mohon maaf, banyak pekerjaan. Ada orang yang meninggal, ngajak takziah, nitip saja, mohon maaf, saya masih di perjalanan. Nengok orang yang sakit, mohon izin tidak bisa ikut, karena saya masih mengerjakan sesuatu. Seumur hidup sibuk dengan pekerjaannya, dengan dalih untuk masa depan. Padahal Pak Haji dan saya sudah berada di masa depan, nggak ada apa-apanya di masa depannya. Banyak orang yang pensiun sudah berada di masa depan. Puluhan tahun dia bekerja jadi direktur Pertamina. Puluhan tahun dia bekerja
Di antaranya jadi camat Ngamprah, ini mah contoh ini. Kemudian jadi anggota dewan. Setelah berada di masa depan, intinya berada di masa pensiun, pengorbanan yang dia lakukan tidak ada apa-apanya. Ketika dikasih anugerah penyakit gula, uang berapa miliar pun, dokter dibariskan dari mulai dokter termuda sampai dokter tersenior, dari Sabang sampai Merauke, kadang keluar negeri, tidak akan pernah ditemukan dengan uang yang dikumpulkan oleh dia selama puluhan tahun dokter yang bisa menurunkan gulanya. Ya. Banyak orang yang bekerja demi masa depan untuk mengumpulkan harta. Boleh jadi yang sejatinya di masa depan itu dinikmati untuk ibadah, dia masih tetap juga sibuk karena penyakitnya. Ketika dulu masih muda, diundang oleh Pak DKM untuk ngaji. Alasannya bekerja, tidak bisa hadir. Setelah tua, yang seharusnya dia nikmati masa depannya itu, diundang oleh digundang oleh ketua DKM ngaji, tidak juga hadir. Dengan alasan cangkeng nyeri, sirah nyeri, tuur nyeri, sendi-sendi nyeri. Nyaris kerja bakti nggak ikutan, ngaji nggak ikutan, takziah nggak ikutan, nengok yang sakit nggak ikutan. Bahkan di grup WA pun jarang komen, kirim jempol pun nggak pernah. Sibuk bekerja. Ketika sudah berada di masa depan setelah pensiun, sibuk dengan penyakitnya. Ada apa ini? Boleh jadi selama bekerjanya la yabda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim. Nyaris setiap harinya dia pergi bekerja tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Fahuwa aqta'u, sehingga terputus. Apa terputusnya? Berkahnya. Bukti bahwa seseorang mendapatkan berkah dari pekerjaannya ya, adalah ketika puluhan tahun dia bekerja mengumpulkan uang, menabung harta dan sebagainya macamnya, di masa pensiun ya, iktikaf kerjanya itu di masjid, silaturahim kerjanya itu ke tetangga ya, menyantuni anak yatim terus setiap bukan hanya setiap Jumat, nyaris setiap hari. Kenapa? Karena harta yang dia kumpulkan tidak mau dia tinggalkan di dunia, ingin dibawa ke akhirat. Kuncinya adalah tubda'una bi bismillahirrahmanirrahim. Awalilah semua aktivitas kita dibalin yang memiliki nilai kebaikan, diawali dengan kalimatun thayyibah bismillahirrahmanirrahim. Bahkan bukankah berpakaian juga adalah perbuatan yang memiliki nilai kebaikan? Ingin berkah, punya pakaian, ingin berkah, pakailah pakaian itu diawali dengan bismillah. Ingin punya motor, motornya berkah dan berpahala saat kita naiki dan selalu dibawa ke tempat yang juga bernilai. Motor itu dipakai tiada lain untuk mencari nafkah. Yang mencari nafkahnya pun penuh barokah. Dan ketika pulang dalam keadaan capek, penat, lelah, Rasulullah SAW pernah menyampaikan satu bisyarah, satu kabar gembira. Barang siapa yang pulang bekerja mencari nafkah untuk keluarganya dalam keadaan penat dan lelah, mungkin capek, sakit kaki, pegel tangan, pusing kepala, berlangsung walaupun dia sudah sampai di rumah nyaris 2 jam, rasa capek, rasa penat, rasa lelah, rasa nyeri awak masih terasa 2 jam, maka selama 2 jam itu Allah akan mencabut dosa-dosanya. Syaratnya awali dengan bismillah. Bila saat dia pergi bekerja, menempuh jalan yang bermacet-macetan, berangkat lebih pagi, dingin,
Belum lagi beberapa tempat ada tragedi. Belum lagi banyak hal yang kemudian kadang kita melupakan sesuatu yang tertinggal, kita balik lagi ke rumah. Di tempat kerja pun nyaris kadang ibadah pun ditunda. Karena ada tamu, karena harus melayani klien, karena rapat belum selesai. Boleh jadi itu satu tanda tadi pagi lupa menyalakan mobil tidak dengan bismillah, menyalakan motor tidak dengan bismillah, mulai nginjak gas, mulai menarik gas tidak dengan bismillah. Padahal sudah jelas dicontohkan oleh Nabi Allah Muhammad SAW. Ketika tubuh kita mulai menjauh dari rumah, bismillahi tawakkaltu alallahi la haula wala quwata illa billah alil azim. Lupa. Kemudian kita berangkat, kemudian kita pulang, sehari itu sia-sia, yang tersisa tinggal capek, lelah, pusing, sakit sekujur tubuh. Kalau berlangsung berhari-hari, berlangsung berpekan-pekan, berlangsung berbulan-bulan, berlangsung bertahun-tahun hingga pensiun, keberkahannya terputus, pahalanya hilang. Ketika kita makan, ya, introspeksi kepada diri kita. Kita makan nih, ya. Apakah berdoanya di awal saja? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kita kan ingin mengikuti sunnah Rasul. Tadi definisinya adalah mengikuti sunnah Rasul. Sunnah itu adalah hadis yang artinya adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW, dari mulai ucapan, dari mulai perbuatan, dari mulai keputusan, dari mulai sifat. Sifat Nabi SAW, setiap ada makanan yang masuk ke dalam mulutnya diawali dengan bismillah. Bukan hanya sekedar di awal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kita di awal saja satu piring, dua piring, lupa dengan bismillah lagi. Wah, hajar jengkol, putih, sambal, kan gitu ya. Kadang sambil ngobrol, kadang sambil gibah, ya. Kadang sambil tertawa terbahak-bahak. Ya. Kadang piring diangkat, gitu ya. Kita ingin sunnah Rasul. Piring diangkat, ditangguh, kan gitu ya. Terus kemudian makanan semua dimasukkan ke piring, dihajar semuanya. Ya. Jangan dulu yang terlalu jauh. Bila kita ingin mengikuti sifat Nabi SAW, ini makanan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Bismillah. Bismillah. Kerupuk. Bismillah. Sambal. Oh, ini bonteng, soelkeun. Bismillah. Ya. Berapa suap? Mungkin 10, mungkin 20, mungkin 100, berapapun jumlah suap, setiap kali makanan mau masuk, bismillah. Apakah sudah kita lakukan? Lakukan mulai pagi ini saat sarapan. Bila beli kupat tahu itu kemungkinan bisa kita masukkan lewat sendok, ya. Mungkin 15 kali suap. Selain daripada bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, di awal setiap suap bismillah. 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 Kenapa? Saking khawatir di antara 10 suap itu, di antara suap-suap itu ada yang tidak berkah, ada yang tidak pahala. Yang pada akhirnya, yang sejatinya tidak semata-mata Allah ciptakan nasi, ciptakan padi, bila kemudian menyebabkan penyakit. Boleh jadi menyebabkan penyakit ini dikarenakan hilangnya barokah.
Dan fenomena gula itu kan hadir dan mencuat di mana-mana, kan di akhir-akhir ini. Bukankah orang tua kita dulu, karena kan nyaris di sini ada yang lebih muda, nggak ada ya? Nyaris kita hidup lompat dari masa yang dulu, ya. Kadang makan tuh dengan garam, pernah ya kita itu mengalami makan dengan garam kan? Pernah ya? Tidak melihat kaya atau miskin kan? Ya. Berarti nasinya jauh lebih banyak kan? Punya penyakit gula orang tua kita dulu? Tidak. Kenapa sekarang? Apakah Allah salah menciptakan nasi itu? Tidak. Hilang barokahnya. Harusnya saat buka Magic Jar atau Magicom itu bismillah. Harusnya ketika ngambil nasi dari Magicom itu bismillah. Harusnya ketika mengawali makan nasi itu bismillah. Setiap kali ambil butiran-butiran nasi pun itu bismillah. Sehingga kadar gula yang setinggi apapun akan barokah dan berpahala. Enggak begitu, Ustaz. Iya begitu. Enggak begitu, iya. Kata dokter ini, dokter yang salah. Makanya dia nggak bisa menurunkan gula. Hanya banyak komen saja. Dokter pun harus tunduk kepada ajaran ini. Kenapa setiap kali orang sakit datang ke dokter yang seharusnya sembuh, kemudian, kalau dalam bahasa Arab kan rumah sakit ini mustashfa, artinya tempat pengobatan. Apakah mungkin memberi nama juga menjadi salah kita ini ya? Karena nama itu bagian daripada doa. Rumah sakit, masuk ya sakit. Balai pengobatan itu di atas klinik. Klinik ada level 2, yang pertama klinik pratama, yang kedua klinik medika. Di atas klinik medika itu adalah balai pengobatan. Di atas balai pengobatan ada puskesmas, ya, baik swasta ataupun negeri. Biasanya ada di negeri, di swasta jarang diberikan izin. Kemudian dari balai pengobatan naik lagi kepada baru rumah sakit kelas C, naik ke kelas B, naik ke kelas A. Dustira saja masih baru B, belum A. Yang sebegitu hebatnya dan dibangun sekian, nyaris 100 tahun lebih. Masih juga kelas B. Mempersulit. Padahal mungkin apapun obatnya, ya, dalam konteks ini tidak membeda-bedakan kimia atau non kimia. Pakai tablet, pakai kapsul atau herbal. Yang penting ikhtiar untuk berobat. Hakikatnya apapun obatnya, siapapun yang mengobatinya, awali dengan bismillah. Bila tidak, hilang barokahnya. Apa arti barokah? Memberikan kebaikan. Bukankah ketika minum obat kebaikannya itu adalah kesehatan? Nah. Akhrajahu Ibnu Hibban min tariqaini. Hadis itu dikeluarkan oleh Ibnu Hibban dari dua jalan. Qala Ibnu Salah, berkata Ibnu Salah, wal hadisu, bahwa hadis ini hasan. Ya. Jangankan yang hasan, yang doif pun, bila konteksnya bukan untuk ibadah, untuk muamalah, atau untuk fadilah, boleh itu dijadikan sebagai pegangan kita, semangat memperbaiki akhlak kita. Apalagi kalau kita pelajari, ternyata doif dalam hadis itu tidak semuanya mutlak. Karena boleh jadi menurut Imam Bukhari doif, menurut Imam Muslim tidak doif, hanya gara-gara beda perspektif. Contoh, makanya saya diundang, berarti nyaris saya bukan pembohong. Kemudian saya katakan, kata Agim, kita usahakan
rajin sedekah setiap subuh. Agim bilang bahwa sedekah setiap subuh itu dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Saya tidak bohong kan? Piraku Ustadz bohong di majelis lagi. Tapi bagi Imam Bukhari, karena saya tidak kenal dengan A'agim, walaupun hidup sezaman dengan A'agim, tidak pernah jadi murid A'agim, tidak pernah jadi sahabat A'agim, tidak pernah jadi teman A'agim, tidak pernah salaman dengan A'agim, hanya tahu A'agim adalah ulama pimpinan pondok pesantren Darut Tauhid. Saya pun pernah mendengar ceramahnya, kemudian saya sampaikan, menurut Imam Bukhari, berita saya dhaif. Bapak DKM bukan ustadz, contoh ya, bukan ilmuwan, bukan pimpinan majelis taklim, nyaris tidak pernah duduk di podium, mimbar ataupun di meja kajian. Tapi kenal dengan A'agim, pernah berguru di Darut Tauhid, berarti jadi murid A'agim, pernah bersalaman dengan A'agim, pernah bercengkrama dengan A'agim, kemudian memberitakan berita yang sama seperti yang Kang Bali barusan sampaikan, beritanya sama. Maka menurut Imam Bukhari yang sahih adalah berita yang disampaikan oleh Ketua DKM. Berita yang disampaikan oleh Kang Bali dhaif. Kalau menurut Imam Muslim yang disampaikan oleh DKM, Bapak DKM sahih, yang disampaikan oleh Kang Bali juga sahih. Bahkan Imam Bukhari dan Muslim pun mempertimbangkan keterkenalan seseorang dari keilmuan dan dari keulamaan. Tiba-tiba saya sebut Ustadz Idin di Rawa Pojok. Pernah dengar nama itu? Nggak pernah ya? Ustadz Idin adalah seorang ustadz di Rawa Pojok, di belakang As-Sakinah rumahnya. Karena tidak terkenal menyampaikan berita yang sama seperti yang Kang Barli, maka menurut Imam Bukhari dan Imam Muslim, berita yang disampaikan oleh Ustadz Idin ini dhaif. Tapi menurut Imam Ahmad, berita itu sahih. Ya. Apalagi dalam konteks muamalah. Contoh nih, ada hadis yang kurang lebih pemaknaannya, barang siapa yang mengucapkan subhanallah satu kali saja, maka Allah akan buatkan rumah di surga terbuat dari perak. Ketika dia menambah lagi zikirnya dengan subhanallah yang kedua, yang ketiga, keempat, dan membiasakan dia dimanapun subhanallah, 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 maka Allah akan buatkan rumah di surga yang banyak perhiasan dan semuanya terbuat dari perak. Sehingga ketika orang melihatnya tidak pernah melihat rumah yang semegah itu. Dan ketika orang ada yang bertanya, rumah siapa itu? Itu adalah rumah hamba Allah yang di dunianya terbiasa berzikir subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu hadis dhaif. Tapi boleh dijadikan sebagai penyemangat. Ya, daripada kita nyanyi bari nyupiran lagu Dul Sumbang yang tidak ada faidahnya. Kalau bulan bisa ngomong ngahayal jauh dari ya. Lagu-lagu yang enggak jelas ya, yang justru akan semakin menggelapkan hati. Ya, beruri ya. Lagu-lagu lawas. Mending zikir subhanallah, subhanallah, subhanallah ya. Kenapa demikian? Karena di lafaz lain yang hadisnya sama, wali Abi Dawudi, dan untuk Abu Dawud, wa Ibnu Majah, dan juga Ibnu Majah, lafaznya ada yang berbeda sedikit.
Yang tadi kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'u. Setiap perbuatan yang memiliki nilai kebaikan yang tidak diawali padanya ataupun pada perbuatan itu dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, maka akan terputus pahala dan barokahnya. Abu Dawud dan Ibnu Majah memiliki lafaz yang berbeda. Kullu amrin dzibalin, setiap perbuatan yang memiliki nilai kebaikan, la yubda'u, tidak diawali, fihi, pada perbuatan itu, bilhamdi atau bilhamdulillahi, fahuwa aqta'u. Bila tidak diawali dengan memuji Allah, segala puji bagi Allah, tidak diawali dengan pujian kepada Allah, maka terputus. Artinya apa? Bapak tuh minum kopi, ya, bismillahirrahmanirrahim, Masya Allah, memuji Allah bukan? Boleh berarti. Kemudian minum kopi, tidak terbiasa kopi asli, ya, biasanya kopi kapal api, kerma panas, pahit lagi, ya, jaba mahal, pas nempoto espresso, wah, pas diberi teh seetik, harga nanti 78.000 seetik, bingung, cing, 78.000 memberi lebih ngeunah tibatan kapal api, pas diinum pahit, ya, astagfirullahalazim, Allahu Akbar, gitu ya, memuji, ya. Insya Allah kopi espresso bila diawali dengan bismillah, kemudian kita tidak terbiasa dengan begitu betapa pahitnya, kemudian bertakbir betapa pahit, maka si kopi espresso itu pun akan memberikan berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan berpahala saat minum. Ya. Karena tentu saja bisa membuat kita tenang, ya, cerah pandangan, asalnya tunduh kan gitu. Kerja tuh tunduh, kemudian siang hari ke kafe dulu, pesan espresso, terus bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, pahit kan gitu. Jaba kadung 78.000, jaba pahit, tapi ketika diiringi dengan memuji Allah, takbir, maka insya Allah Allah pun tidak akan memutus keberkahan, tidak akan memutus pahala. Ada yang lebih menakutkan. Kenapa? Wali Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang lafaznya agak berbeda sedikit. Kullu amrin, setiap perbuatan yang memiliki balin, nilai kebaikan, la yuftatahu, tidak dibuka dengan bidzikrillahi, dengan zikir kepada Allah. Insyaallah di sini menikah semuanya, ya. Fahuwa abtar, maka tertolak, ya. Nah, ini mau memberitakan sesuatu. Dulu, ya, pernah mendengar satu ceramah lah, Agim, kurang lebih ba'da subuh, sering dengar di radio, ya. Karena beliau ini membuka kitab Al-Hikam, itu kan kitab tauhid kan, yang pendekatannya pendekatan sufistik. Kita ini kalau mendatangi istri kita berdoa dulu, ya, betul kan? Dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar iblis, agar setan tidak mengganggu proses, ya, kita bertemu dengan istri kita. Dan ketika proses menikmati pertemuan itu beberapa saat ataupun sekian lama tidak diiringi dengan memuji Allah, yang dalam riwayat disebutkan ketika seorang suami memandang istrinya dan kemudian pandangannya itu membuat birahinya naik, maka Allah akan mengangkat derajatnya melebihi derajatnya para malaikat. Ini hadis sahih. Dan ketika syahwatnya kemudian naik dan disalurkan dengan cara yang halal menyetubuhi istrinya, maka gugurlah semua dosa-dosanya.
Dan ketika sampai pada puncaknya, tetap saja memuji kepada Allah, maka kalaupun terlahir dengan wasilah itu keturunan, maka keturunannya adalah keturunan yang terbaik dari umat Rasulullah SAW. Dan sebaliknya, pandangan kita tidak kepada istri atau istri kepada suami tidak diiringi dengan zikir dan memuji, kemudian syahwatnya naik pun tidak berzikir dan memuji, kemudian memulai persetubuhan tidak berlindung kepada Allah dan tidak juga diawali dengan menyebut nama Allah, selama kita menikmati pun tidak diiringi dengan pujian kepada Allah, dan ketika puncaknya lupa kepada Allah, musyrik. Bukan lagi sekedar mendapatkan pahala, tapi justru sebaliknya, orgasme kita menjerumuskan kita kepada neraka. Ya. Ini tauhid. Di sini tidak ada yang belum menikah kan? Ini tauhid. Kan Nabi SAW itu diutus 5 karimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak. Orang yang bersetubuh terkategori berakhlak yang mana? Yang paling rendah bersetubuhnya dengan yang halal. Dan yang paling tinggi orang yang berakhlak adalah ketika dia menikmati persetubuhannya, dia tetap memuji Allah. Ya, sudah pukul 6 lebih, pukul 5 lebih 53. Ada yang mau bertanya? Maka dari itu, kita memakai baju, kita menyalakan motor, kita memakai kopiah, kita membuka Tupperware, kita membuka pintu. Ingat, jangan lupa, piraku muka panto, piraku muka jendela, piraku muka HP. Jangan dikira muka HP itu ya. Ya, nah, kalau saya nyaris kajian ataupun ada tamu, kalaupun silaturahim, apalagi bertemu dengan murid di kampus dan sebagainya macamnya, lebih baik nggak bawa HP. Zaman dulu juga profesor-profesor saya bisa mendidik saya jadi dokter, mereka nggak punya HP. Ya, kenapa saya harus bawa HP sampai harus balik lagi ya? Karena mereka tahu jam saya datang jam berapa, tunggu saja. Saya akan menyampaikan ilmu yang terbaik. Nah, buka HP pun bismillah. Kenapa coba? Khawatir kemudian kita terjebak, terkesima dengan setiap informasi yang bisa menghabiskan, baik itu berita, baik itu kabar di WA, grup WA, ataupun mungkin video-video. Kita bisa habiskan ya, yang seharusnya begini itu biasanya zikir tuh. Ya, biasanya zikir ya, gini tuh ya. Dan subhanallah, 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 subhanallah. Diganti sekarang jadi HP di sini, ya. Bukan subhanallah, subhanallah, subhanallah ya. Terus aja buka Reels FB, buka TikTok, buka grup WA, buka sama gininya mah ya. Nggak ada zikirnya, bisa berjam-jam itu, dari mulai bayi, Pak ya, sampai kakek-kakek gini aja, sampai ustadz. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambil HP, bukan zikir dia. Padahal dia sebut bid'ah ke sana, dia sebut bid'ah ke sini, sebut sesat ke sini, sebut sesat ke situ. Ya. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambil HP, gini gitu ya. Sampai ditoel sama jemaahnya. Ustaz, mulai kajian. Barangkali bila diawali dengan, kalaupun mungkin ada yang penting, buka HP, bismillah, ingat kepada Allah, tutup lagi. Kalau seandainya berita terakhirnya sesuatu yang begitu menyakitkan, menakutkan, ataupun membuat kita ini kaget, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, la haula wa la quwwata illa billahil azim. Matikan. Ya. Kalau memang kita ini nyaris sulit untuk lepas dari kebiasaan lihat berita, ya,
Kalau seandainya di grup WA ada yang komennya itu membuat sesak di dada, astagfirullahaladzim. Kalau seandainya ada stiker-stiker yang lucu, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad, subhanallah. Kalau seandainya ada yang WA Japri nggak kebukaan gitu, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ya Allah ternyata saya dijapri oleh Pak RT. Ya, selalu zikir supaya dapat berkah, supaya dapat pahala setiap kancing. Ya, subhanallah, buka alhamdulillah. Ya, jam tangan dipakai bismillah, simpen dulu la haula wala quwata illa billah. Cincin, ya, wis bagus nih batu akik, subhanallah, ya, alhamdulillah. Dilepas la haula wala quwata illa billahil azim. Dilihat, ini kalau dijual nggak ada yang beli. Subhanallah, ya. Buka Al-Quran, ya, bismillahirrahmanirrahim, memulai bacaan Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, kecuali surah At-Taubah, ya. Tapi bukan berarti tidak basmalah, ada bacaan penggantinya, ada di pinggir sebelah kanan di 10 ayat pertama, jangan dilupakan. Di semua Al-Quran cetakan Indonesia, Surabaya, Mekah, Madinah, semuanya ada. Ya. Mau ikutan pingpong 17 Agustusan, bismillah, ya. Ketika mau nyemes, Allahu Akbar, gitu, ya. Ketika detik-detik menjelang pensiun, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billahi Allah, berarti saya menunggu detik-detik tamu datang ke rumah. Dan memang Bapak al-hadirin rahimakumullah, manusia yang selalu taqarrub pada Allah Subhanahu wa taala, malaikat Israel tidak akan menyabut nyawa kita dengan tiba-tiba. Dia akan minta izin kepada kita, bahkan ketuk pintu. Assalamualaikum. Atau bisa kabur? Enggak. Berarti su'ul khotimah, kabur ya. Beberapa peristiwa memang baik itu tetangga ataupun kerabat, teman, sahabat, ya. Ada yang memang memberitakan begitu. Dan itu memang istilahnya itu tanda seseorang itu husnul khotimah ataupun su'ul khotimah. Karena ujiannya ada di situ. Ada yang mandi gitu ya. Takdir kematian tidak bisa dia pajukan, tidak bisa dia pundurkan. Tetapi malaikat Israel dalam 1 bulan sebelum mencabut nyawa seseorang di antara hamba Allah, maka setiap hari 40 kali dia melihat wajahnya. Kemudian dia merasa ada yang hadir. Ya. Di hari detik-detik wafatnya, dia merasa malaikat Israel sudah ada di rumahnya, dekat dengan dirinya. Maka dia mandi, kuku dibersihkan. Seringnya dengar ya, gosok gigi, minta maaf kepada semua orang. Semua orang tidak ada yang menduga, ulama, waliullah sekalipun nggak tahu bahwa dia akan meninggal. Ya. Karena itu adalah perkara gaib dari Allah. Ya. Minta maaf, mandi, bersih, sarengit, wafat. Baru setelah wafat, pahingan si abah teh. Ya. Bila levelnya sudah level betul-betul tidak pernah lupa zikir dan mengawali perbuatan selalu dengan bismillah, ya. Di beberapa tetangga memanggil istrinya, "Mama, ya, buka pintu." "Kenapa buka pintu? Kan bapak lagi sakit." "Enggak, buka pintu, itu ada tamu." "Enggak ada tamu, ayah." "Sudah, jangan didengar si ayah mah, tinggalkan, meninggal." Ya. Jadi dia menyambut kedatangan Israel. Dan Israel pun sebelum diizinkan nggak masuk dia ke rumah. Kenapa?
karena memang umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu begitu dicintai oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena cintanya Nabi Muhammad, Israel pun tidak bisa tidak sopan kepada umat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ini harus diresapi dengan spirit taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap saja kita tidak bisa memastikan mengetahui kedatangan malaikat Israel alaihissalam untuk mencabut nyawa kita, tapi setidaknya ada beberapa tanda-tanda orang salih yang malaikat pun akan memperlakukan kita dengan cara yang sopan santun. Perkara dicabut nyawa sakit atau tidak, setidak-tidaknya juga tetap sakit, ya. Karena orang yang paling salih dijamin masuk surga pun bersabda, lepasnya ruh dari tubuh kita ini bagaikan dihujamkan pedang 200 kali ke tubuh kita. Bahkan Nabi Musa alaihissalam pernah menyampaikan, kalau seandainya kulit tubuhku ini dikelupas hidup-hidup, maka seperti itulah dicabut nyawa. Karena Nabi Musa alaihissalam pernah memohon kepada Allah, ingin merasakan gimana rasanya dicabut nyawa. Ternyata kemudian dia beritakan kepada umatnya dan sampai ke telinga kita melalui Rasulullah SAW. Nabi Musa alaihissalam pernah menyampaikan bahwa dicabut ruh itu bagaikan dikelupas kulit kita hidup-hidup, ya. Ditajong wae tapi kita boleh sek indung suku, aduh perih jeung cirama ini komodei sekujur tuh. Kesimpulannya adalah nilai akhlak tertinggi kita dalam aktivitas keseharian, yang aktivitas itu syarat dengan nilai kebaikan, awalilah dengan bismillah, iringilah dengan memuji Allah dan dzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa disampaikan. Pukul 6:04, kalau memang ada pertanyaan silakan, karena syuruk pukul 6:12. Bila tidak, nanti kita akan berdoa. Mari berdoa. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Amin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa karimi sultanik. Allahumma tsabbit qulubana fi dinika wa fi ta'atik. Wahai Allah, tetapkanlah hati kami selalu taat kepadamu dan berada dalam ketaatan agama. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna zalamna wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir lana maghfiratan katsiran min indik. Wahai Allah, bimbinglah kami dalam melaksanakan ibadah sebaik-baiknya. Betapakah kami bergelimang dengan dosa dan tidak ada yang mampu mengampuni dan menghapus dosa-dosa itu kecuali Engkau dengan ampunan yang banyak. Allahumma gfirli, Allahumma gfir lana dzunubana wali walidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Maka dari itu, wahai Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa-dosa ibu bapak kami, dan sayangilah mereka semuanya persis seperti mereka menyayangi kami di masa kecil. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Rabb yang memelihara kehidupan kami, jadikanlah pasangan hidup kami adalah pasangan yang terbaik, yang tidak menjadi beban kelak di akhirat. Dan jadikanlah putra putri kami, keturunan kami, cucu kami, dan seluruh yang ditakdirkan nasabnya berasal dari kami, mereka indah saat dipandang karena kefahaman mereka terhadap agama, karena mereka adalah orang-orang yang saleh. Dan jadikanlah di antara mereka sebagai pemimpin umat, ya Allah. Tu'tina amiril mu'minin, anugerahilah kami pemimpin ya Rabb.
Karena kami tinggal di zaman seburuk-buruknya zaman. Bila di antara pemimpin kami dimanapun itu, Kabupaten Bandung Barat selalu berakhir dengan korupsi, Kota Cimahi selalu berakhir dengan korupsi, ampunilah dosa-dosa mereka dan anugerahilah kami pemimpin yang baik dan amanah. Kalau seandainya pemimpin tertinggi kami melakukan perkara yang licik, maka gantilah sistem ini dengan sistem yang terbaik, tidak mengorbankan suara rakyat, ya Rabbal Alamin. Allahumma ansuril Islam wal muslimin, Allahumma ansuril ikhwatana mujahidin fi Palestin. Wahai Allah, tolonglah seluruh umat muslim tak terkecuali siapapun mereka, dan tolonglah saudara-saudara kami para pejuang yang membebaskan dari penjajahan di Palestina. Adib al-kafarata wal yahudi wal musyrikin, maka adablah orang-orang kafir yang memerangi kami, orang Yahudi yang menggenosida saudara kami, dan orang-orang musyrik yang menghembuskan pemikiran yang jahat kepada kami, sampai Bapak Presiden kami membuat satu peraturan pemerintah membagikan kondom kepada anak-anak sekolah itu disebabkan orang musyrik mempengaruhi pemimpin kami, ya Rabb. Allahumma aizzal Islam wal muslimin, maka tinggikanlah derajat orang-orang muslim bisunnah dengan sunnah, bil ukhuwah al-islamiyah dengan rasa persaudaraan dalam Islam, wa bi syariatil kafah dengan syariah yang kafah, wa bil aqidati sahihah dengan akidah yang benar, min ahli sunnah wal jamaah dari generasi-generasi yang terbaik, wa bil khilafah ala minhajin nubuwah dengan sistem bernegara yang benar dalam tuntunanmu ya Rabb. Wa na'udzubika min ilmi la yanfa' wa min qalbi la yakhsha wa min nafsi la tasba' wa min dawati la yustajabu laha. Banyak permintaan kami yang tidak bisa kami sebutkan, maka kami berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak pernah khusyuk ya Rabb, dari nafsu yang tidak pernah kenyang, punya apapun selalu tetap merasa tidak kenyang, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Isma doa anak, maka dengarlah doa kami. Fastajib doa anak, maka jawablah doa kami. Fataqabbal doa anak, maka kabulkanlah doa kami ya Rabb. Birahmatika ya arhamar rahimin, dengan kasih sayangmu wahai yang maha pengasih lagi maha penyayang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wahai Rabb, anugerahkanlah kepada kami kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, dan jauhkan kami dari api neraka. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Atlubu minkum afwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.